Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga nikmat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Perkenalkan, saya Panji Kusuma Prasetyanto, biasa dipanggil Pak Panji, akan menjadi dosen kalian selama kurang lebih 1 semester ke depan. Hari ini adalah pertemuan pertama, di mana nantinya dalam pertemuan pertama ini akan saya jelaskan beberapa hal. Yang pertama terkait class rules, yang kedua adalah terkait RPS ataupun rencana pembelajaran semester, dan juga yang ketiga adalah terkait kontrak pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Panji Kusuma Prasetyanto, di mana berikut adalah personal information dari diri saya. Mungkin bagi kalian yang belum kenal, nama saya Panji Kusuma, alamat saya ada di Prawit di Surakarta. Lalu email saya, apabila nanti kalian terdapat suatu kendala, kalian bisa email saya ke panjison@yahoo.com ataupun panjikusuma@untidar.ac.id. Lalu berikut ini adalah phone number saya. Apabila kalian memang memerlukan kondisi yang memang harus WA, silahkan di 0856 4140 1115. Dan apabila memang kalian memerlukan bimbingan langsung, silahkan untuk bisa janjian dulu by appointment di hari Senin sampai dengan hari Jumat di kantor saya dari pukul 7 hingga pukul 4 sore. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang class rules kita pada mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Yang pertama, harapannya nanti kalian bisa datang ke kelas tepat waktu, di mana apabila memang terdapat keterlambatan, maksimal kalian diizinkan masuk adalah 15 menit. Lalu berikutnya dimohon untuk tidak rame ataupun mengganggu di dalam proses perkuliahan di kelas ini. Lalu yang terakhir adalah mempersiapkan dan juga aktif dalam berpartisipasi saat saya memberikan pertanyaan ataupun nanti kalian memang belum paham, silahkan nanti langsung bisa memberikan jawaban ataupun suatu komentar dan lain sebagainya. Class rules selanjutnya adalah bahwa nantinya selama proses perkuliahan harapannya mahasiswa semuanya untuk tidak menggunakan kaos oblong. Ya, harapannya nanti kalian minimal adalah menggunakan kaos berkerah, tetapi kemeja lebih baik. Berikutnya adalah tidak menggunakan sendal ataupun sepatu sendal. Jadi harapannya memakai sepatu. Lalu juga harapannya tidak boleh untuk makan di dalam kelas, ya. Harus kelas dalam keadaan bersih dan juga tanpa ada gangguan lainnya. Apabila terjadi pelanggaran, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan sanksi dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan. Kelas rules berikutnya adalah kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan menyontek pada UTS maupun UAS, maka akan dikenakan potongan nilai sebesar 50%. Selain itu, keterlambatan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, agar tidak terjadi ataupun apabila terjadi keterlambatan, maksimal dari kehadiran adalah 15 menit. Sesudah itu kalian tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kelas ini. Berikutnya adalah mahasiswa wajib menyerahkan tugas yang telah diberikan. Kita akan menyepakati bersama nantinya bahwa tugas itu merupakan hal yang wajib karena masuk ke dalam teknis ataupun indikator dari penilaian di akhir nanti. Lalu minimal kehadiran adalah 75%, sehingga harapannya rekan-rekan mahasiswa semuanya untuk dapat hadir setiap harinya. Tetapi karena ada jatah 25%, apabila memang dalam keadaan yang tidak bisa ditinggalkan, silahkan. Tetapi harapannya kalian bisa menghitung kehadiran kalian agar tidak tercekal dalam proses ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Berikutnya, perkenalkan saya untuk bisa menjelaskan tentang bobot penilaian dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini.
Kita bisa lihat di layar bahwa bobot penilaian untuk UTS, UAS adalah 20% masing-masingnya. Sedangkan tugas dan kuis adalah 10%. Dan diingat, studi kasus akan memiliki proporsi nilai yang besar, yaitu adalah sebesar 50%. Sehingga bagi kalian nantinya harapannya untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai yang ada, sekaligus ini merupakan bagian dari penjelasan tentang kontrak pembelajaran kita dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran selama kurang lebih 1 semester ke depan. Bahwa nantinya dalam mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan nanti akan ada capaian pembelajaran lulusan yang merupakan turunan dari SNDikti yang ada, yaitu dari indikator sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Kita ambil contoh satu. Dari sisi sikap adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap kehidupan masyarakat. Lalu dari pengetahuan adalah memahami, menguasai konsep dari ekonomi pembangunan. Lalu keterampilan khususnya adalah mampu berpikir secara analitis, kritis, inovatif, dan kreatif. Dan keterampilan umumnya adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi dari terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi. Selain itu, di dalam deskripsi mata kuliah, kalian nantinya juga bisa menjelaskan bahwa mata kuliah ini memiliki tujuan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan di ekonomi khususnya di Indonesia maupun di mancanegara. Berikutnya saya akan menjelaskan singkat tentang apa saja yang akan kita lakukan selama kurang lebih 14 kali tatap muka ke depan. Yang pertama nantinya adalah kita tadi sudah membacakan tentang kontrak pembelajaran, penyampaian RPS, dan nantinya akan menyinggung tentang apa itu ekonomi pembangunan. Kedua, pertumbuhan penduduk. Ketiga, tenaga kerja, pengangguran, dan juga kemiskinan. Selain itu ada suatu hal yang unik, yaitu adalah studi kasus. Nantinya di setiap metode pembelajaran ada beberapa yang mengaplikasikan studi kasus di dalam pembelajarannya. Berikutnya adalah mahasiswa akan diberikan suatu pengetahuan tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selain itu, ketimpangan dan pembangunan ekonomi. Lalu berikutnya adalah UTS dari materi pertemuan ke-1 hingga pertemuan ke-7. Lalu berikutnya adalah pertemuan ke-9, transformasi pertanian. Lalu lingkungan dan pembangunan. Lalu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Lalu berikutnya pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Lalu berikutnya pertemuan ke-13, ekspor impor dalam pembangunan ekonomi. Ke-14 adalah investasi dalam negeri dan asing dalam pembangunan ekonomi. Serta yang terakhir adalah modal manusia dilihat dari pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi, sebelum akhirnya nanti adalah UAS. Lalu kalian juga diharapkan untuk bisa melengkapi ilmu kalian melalui referensi yang ada dari Carl Ickes, Henry di tahun 2007 tentang prinsip-prinsip ekonomi, dari Todaro dan Smith, ya, lalu dari Mudrajat Kuncoro dan juga Abdul Hakim. Tetapi selain itu referensi yang sudah ada, kalian bisa lengkapi referensi kalian dengan jurnal-jurnal, baik itu yang di taraf nasional maupun internasional. Berikutnya adalah peta capaian pembelajaran. Harapannya nantinya kalian saya akan aplikasikan dan juga saya harapkan kalian mampu mengkategorikan faktor-faktor yang mengaruhi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang pembangunan ekonomi dan juga ekonomi pembangunan pada umumnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di dalam perkuliahan pengantar ekonomi pembangunan. Jadi kita akan melakukan suatu metode pembelajaran, yaitu adalah blended learning, di mana blended learning itu selain hanya pembelajaran sifatnya tatap muka,
kita juga akan mengaplikasikan teknologi yaitu e-learning dalam wujud Elita dari Untidar, di mana nantinya kalian semua bisa join ke dalam sistem e-learning Elita yang dimiliki Untidar khusus untuk pengantar ekonomi pembangunan menggunakan enrollment key ekonomi. Ya, hurufnya kecil semua. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa isi dari Elita itu sendiri, bahwa nantinya di Elita kalian bisa melihat dan mendownload tentang RPS yang ada, yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu berikutnya adalah materi pertemuan pertama kali ini. Apabila kalian terlewat, kita juga menyediakan video pembelajaran pertemuan pertama, ya. Lalu juga materi ekonomi pembangunan yang lainnya, ya, serta pengumpulan artikel di kelas kalian K1 yaitu adalah studi kasus. Tadi yang sudah saya jelaskan, nanti pengumpulannya ada di Elita dan waktunya sudah ditentukan. Selain itu, nanti akan ada suatu kolom diskusi di mana nantinya kalian bisa melakukan diskusi tanya jawab, ada yang bertanya, ada yang menjawab di dalam materi topik pertemuan pertama ini. Lalu untuk pengumpulan artikel K1 tentu kalian akan mendapatkan suatu guideline dari template case study-nya. Nantinya case study akan berbentuk seperti artikel di mana nantinya kalian akan mencari suatu permasalahan dari topik yang ada di pertemuan pertama. Seperti itu. Dari apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, penjelasan tentang kontrak pembelajaran, lalu RPS, lalu metode pembelajaran berbasis blended learning di Elita. Mungkin di antara rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan untuk bisa mengangkat tangan untuk bisa bertanya kepada saya. Perkenalkan, saya Syafila Roza, NPM 1810101064. Saya izin bertanya, apabila saat pengumpulan tugas itu mengalami keterlambatan, kemudian bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bahwa apabila kalian nantinya terlambat dalam pengumpulan suatu tugas ataupun studi kasus, maka saya akan memberikan suatu toleransi, yaitu kalian mengirimkan ke email saya, tetapi dengan catatan bahwa kalian nanti harus kontak saya terlebih dahulu dan nantinya akan ada pengurangan nilai otomatis karena dibandingkan yang lain yang mengumpulkan secara tepat waktu. Pengurangan nilainya berapa? 50%. Tetapi minimal nilai kalian tidak 0, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Berikutnya kita akan masuk ke dalam materi topik pertama, pertemuan pertama pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang mata kuliah pengantar ekonomi bangunan. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat apa itu ekonomi? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab apa itu ekonomi? Saya Alia Haidarini, NPM 1810101070, izin menjawab pertanyaannya. Menurut saya, ekonomi adalah ilmu yang mengkaji sumber daya material agar untuk mencapai kesejahteraan, baik secara individu, masyarakat ataupun negara. Ya, tepat sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Alia ya tadi, yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Ya, berikutnya saya ingin mengetahui apakah kalian juga mengetahui tentang makna dari pembangunan. Kira-kira siapa dari kalian semua yang akan bisa membantu saya untuk menjelaskan tentang makna dari pembangunan? Silakan. Saya Wiarahana, NPM 18101001. Jadi menurut saya pembangunan itu adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Terima kasih Mbak Ana yang sudah memberikan jawaban kepada kita semuanya tentang apa itu pembangunan. Dari apa yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan tentang makna dari ekonomi, makna dari pembangunan. Lalu kita dalam mata kuliah ekonomi pembangunan ini, apa itu suatu ekonomi pembangunan yang dimaksud?
Maka ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atas cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat. Artinya bahwa ekonomi pembangunan merupakan suatu ilmu lain, di mana salah satu bentuk ilmu dari ekonomi yang akan memberikan suatu solusi kepada kita semuanya dalam hal berbagai macam pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi suatu negara. Lalu berikutnya, apakah sama ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi? Silakan, apakah ada yang berpendapat apakah memiliki kesamaan antara ekonomi pembangunan dengan pembangunan ekonomi? Silakan. Saya Gabriela Melina Stefani, NPM 1810101008, izin menjawab. Perbedaan dari ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi pembangunan itu tuh bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara berkembang yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi itu suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, taraf pendidikan serta teknologi semakin maju. Ya, betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gebi tentang perbedaan dari ekonomi pembangunan dan juga pembangunan ekonomi. Kalau kita bisa lihat di layar bahwa ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan untuk pembangunan ekonomi adalah suatu usaha, artinya bahwa usahanya dalam merencanakan dan juga bagaimana upaya untuk perekonomian itu berkembang dari berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat dan berkembang baik dari sisi taraf pendidikan serta teknologi juga akan semakin maju. Itu tadi untuk penjelasan tentang pertemuan pertama tentang makna dari ekonomi pembangunan. Berikutnya sebagai assessment kita pada kesempatan pagi hari ini, pada pertemuan pertama ini kita akan mengadakan studi kasus di mana di layar nantinya akan kalian bisa lihat tentang template dari studi kasus yang akan kalian bisa lakukan. Kalian nantinya dalam studi kasus ini kalian diminta untuk mencari suatu permasalahan yang ada di Indonesia tentang ekonomi pembangunan di Indonesia, baik itu lingkup nasional maupun lingkup daerah maupun lingkup kecamatan. Nantinya kalian akan tuangkan permasalahan itu ke dalam studi kasus yang kalian bisa lihat template dari studi kasusnya yang terdiri dari yang pertama adalah abstrak ya. Lalu berikutnya adalah introduction atau pendahuluan, lalu literatur review, artinya bahwa nantinya tinjauan pustaka apa saja dari sisi teori maupun sisi artikel, jurnal lainnya nanti bisa kalian masukkan. Lalu finding and discussion ataupun hasil dan pembahasan, nantinya kalian membahas tentang misalnya adalah tabel-tabel fluktuasi dari pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi yang ada di negara Indonesia ataupun suatu wilayah, diikuti dengan konklusi ataupun simpulan, serta jangan lupa untuk menyampaikan referen ataupun daftar pustaka atau referensi, karena setiap kutipan kalian harus dipertanggungjawabkan. Kita sebagai bagian dalam menganalisis tentang similarity ataupun kesamaan, nanti kalian diharapkan jangan sampai copy paste, karena kita dalam hal ini adalah dosen-dosen di Universitas Tidar dibekali dengan tools untuk melihat similarity, yaitu adalah Turnitin. Jadi kalian akan ketahuan apabila nantinya kalian melakukan kecurangan copy paste.
Sudah paham ya semuanya? Baiklah, kita sudah sama-sama untuk hari ini belajar tentang pengantar ekonomi pembangunan di pertemuan pertama. Tadi sudah dari kontrak perkuliahan, penyampaian RPS, dan juga awal dari perkuliahan kita. Lalu juga diikuti dengan assessment berupa studi kasus, dan jangan lupa nantinya dikumpulkan studi kasus di Elita maksimal minggu depan. Tentu dari apa yang sudah kita sama-sama lakukan pada hari ini, kita tibalah di ujung pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk bisa menempuh perkuliahan pertama ini, dan nantinya semoga di dalam proses perkuliahan selama 1 semester dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri kalian semuanya. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk bisa mengisi absen yang sudah beredar, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.